Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dika di channel YouTube Iko Dika guys. Nah, di video kali ini kita bakal bikin konten seperti yang ada di Instagram dan TikTok ya, Oktoberdam. Jadi saya sering lihat ketika awal bulan ya. Biasanya kalau kami ketika awal bulan tuh pasti bilang makasih September, hari ini kita kelar. Bulan lalu kita kelar dengan total sekian job gitu kan. Nah, tapi saya pikir nanti kesannya ria gitu ya. Padahal kita mau posting yang hal begitu untuk meyakinkan klien bahwa sampai detik ini Seven Color masih terpercaya gitu. Di konten kali ini, Oktoberdam, jadi kita bakal spill hasil-hasil wedding kita selama di bulan Oktober. Nah, jadi tadi udah saya filter, akhirnya kami nemuin 9 wedding yang berkesan selama di bulan Oktober gitu. Nah, jadi kan Oktoberdam itu adalah momen-momen yang berkesan selama Oktober gitu kan. Sebenarnya bulan Oktober ini adalah bulan yang berat buat kami, karena di bulan Oktober ini kami terkena musibah. Abang saya yang nomor 2 itu berpulang ke rahmatullah. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah ya guys. Bantu doanya. Tapi ya mau bagaimanapun sedihnya kita jadi seorang pekerja seni, itu kita klien nggak pernah tahu sama keadaan kita. Mau kita lagi berduka ya tetap job. Mau kita lagi sedih pun kita harus tetap job gitu. Nah, dalam keadaan sakit pun editan tetap harus jalan gitu. Jadi sedihnya di situ, suka dukanya. Tapi enaknya ya kita nggak terikat waktu. Adapun tujuan saya bikin konten ini adalah untuk yang pertama sekali adalah untuk mengedukasi para calon pengantin. Kita nggak akan bilang minusnya di mana. Saya bakal ceritain aja poin plusnya di mana gitu. Nah, nanti calon pengantinnya bisa nilai sendirilah. Nanti kalau saya bilang minusnya di mana, nanti ada vendor-vendor yang merasa dirugikan gitu. Walaupun kita tidak sebut nama. Sekarang media sosial ini susah. Orang sedikit-sedikit kita ngasih masukan aja orang tersinggung gitu. Nah, tapi saya bakal kasih aja kenapa ini saya masukkan ke dalam 9 list. Sebenarnya 7 ya tadi rencananya. Tapi karena di Oktober ini kita ada 20 job total, dari tunangan, wedding ada 20. Kayaknya 7 itu terlalu sedikit. Kalau lebih pula dari 9 kayaknya terlalu banyak. Nanti durasinya terlalu bertele-tele gitu. Akhirnya kami sortir menjadi 9. Apakah yang di luar 9 ini tidak bagus? Bagus, cuman ini poin pentingnya gitu. Ada bahkan yang lebih bagus dari yang 9 ini. Cuman ya karena aspek tertentu gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau sebenarnya target teman-teman pengen cari hasil foto yang bagus, konsultasikan wedding kalian sama fotografer, boleh. Kalau kalian pengen hasilnya maksimal, karena kami yang mengalami di lapangan. Contohnya biasanya kalau kita klien datang ke kami kasih masukan, contohnya nuansa dekor mana yang cocok, baju mana yang jangan, warna apa yang nggak boleh kayak gitu. Terus make up juga kan, make up kalau terlalu mahal tapi di wajah kita nggak cocok ya percuma. Cari yang paling seoptimal mungkin. Mahal bukan berarti bagus gitu. Yang low budget juga boleh, cuman kalau seandainya cocok di wajah teman-teman ya lebih bagus gitu. Percuma kalau make upnya bagus cuman di karakter wajah kita nggak cocok juga nggak bagus gitu kan. Nah, oke. Kali ini kita bakal spill 9 momen wedding di selama bulan Oktober. Di keurutan 9 ada wedding dari Rini. Rini itu weddingnya di tanggal 22 bulan 10 tahun 2022 ya. Ketika ngeliat filenya, setelah tim saya turun ke lapangan, saya ngeliat filenya, yang pertama kali yang bikin saya tertarik dengan hasilnya adalah karena dekor, apalagi momen ketika akad gitu ya. Dekor sama nuansa bajunya cocok gitu. Ada dekor emas di belakang, terus kubahnya juga nggak ada warna aneh dari dekorasinya gitu. Nah, terus ini yang pertama. Terus yang kedua juga dari hasil foto outdoor. Saya juga tertarik salah satunya foto yang ini. Kalau secara, saya nggak tahu nih dekornya siapa kemarin, saya nggak ingat ya. Muanya juga saya nggak ingat. Cuman
kayaknya dekor pelaminan itu bagus aja. Mungkin saya bakal referensikan kawan-kawan kalau seandainya pengen dekor pelaminan Minang, kayaknya dekor yang ini kayaknya mantep dah gitu. Kalau referensi dari kami, yang penting dekor itu nggak terlalu aneh-aneh lah. Kadang terlalu banyak lampu di belakang juga nggak bagus gitu. Kita lanjut ke urutan nomor 8. Yang paling berkesan di kami adalah weddingnya, bukan wedding, ini adalah foto akikah dari Bianca, anaknya dari Bang Robi dan Kak Caca. Nah, Kak Caca ini customer lama kita di bulan 10 tahun lalu. Jadi Kak Caca ini udah pakai kita di 2 tempat ya, tempat dia, di wedding dia dan wedding di tempat ngunduh mantu di tempat suaminya. Sampai bahkan akikah pun masih pakai jasa dari Seven Color. Terima kasih banyak atas kepercayaannya ya. Nah, apa yang menjadi poin plus di acara akikah Baby Bianca? Yang pertama adalah balik lagi ke dekorasinya. Jadi bikin kayak lampu di belakang juga nggak terlalu banyak. Terus nuansa dekornya juga bikin hasil editan. Saya kan suka ngedit foto tuh bikinnya soft gitu. Soft cuman highlight-nya agak saya turunin dikit gitu. Kalau kalian mau coba-coba bisa turunin di clarity. Saya nggak clarity itu pasti saya turunin minimal 5, mentok 10 gitu. Makanya hasil editannya kayak gini. Terus highlight-nya yang di kurva juga saya turunin. Jadi ini menurut saya pas banget sama hasil editan saya gitu. Dulu weddingnya akikahnya Ayu Harimbi juga pakai dekor yang sama, kita dapat juga hasil yang sama. Jadi kita juga bakal spill ya. Ini yang nomor 8. Terus yang nomor 7. Di nomor 7 ada wedding Afrina di tanggal 8 bulan 10. Nah, ini yang berkesan di wedding Afrina ini adalah sebenarnya kemarin itu ketika sampai ke lapangan, kami agak sedikit pesimis karena dekorasinya itu sempit. Jadi ada wedding gate di dalam, kayak wedding gate atau apa namanya itu ya, kayak yang kubah di tengah-tengah, atau orang bilangnya lorong-lorong gitu. Sebenarnya itu bisa kita manfaatin buat foto, cuman letaknya nggak sesuai dan nggak simetris gitu. Kalau kita foto, kurangnya kemarin di sana itu, kemarin tuh kalau kita fotonya sore, karena weddingnya sempit, pasti di belakang nanti tamu kelihatan gitu. Mau kita pakai strobis pun kelihatan. Kita mau fotoin malam waktu itu selesai wedding, tapi malah langsung dibuka sama tim dekorasinya gitu. Nah, poin plus kita di weddingnya Afrina ini adalah ketika kita foto di sesi baju terakhir malam gitu. Kebetulan tamunya nggak rame malam, jadi saya inisiatif buat nyusun yang trapesium apa namanya itu ya, yang lancip-lancip gitu. Saya susun buat fotoin Afrina dan suami. Jadi kemarin itu pakai strobis. Jadi satu cahaya dipegang sama likeman-nya kemarin Bang Wahyu kalau nggak salah, nembakin ke pengantinnya. Tapi hasilnya kayak gini. Tapi saya kurang puas karena nggak kelihatan gitu ya dekornya. Jadi kita nggak pakai itu, kita available like aja. Kebetulan kemarin tuh dekornya lumayan mantap ya. Kita nggak selalu bilang bahwa dekorasi mahal itu bagus, dekorasi murah itu nggak bagus. Bagus nggak ngebagusnya itu tergantung dari pencahayaannya ya guys ya. Jadi pilihlah pencahayaan dekorasi itu yang terang. Jangan yang terang di background aja, background belakang aja. Kalau background belakang yang terang, orang mau foto, tamu foto pakai HP pun susah, wajah pengantinnya jadi gelap, backlight gitu. Jadi pilih yang memang di tendanya itu terang. Jadi kemarin itu terang, kami tanpa flash pun motret dapat hasil kayak gini. Jadi semua itu fotografi itu tergantung pencahayaannya. Yang paling berkesan buat saya di situ sih. Kalau pas ini juga ada beberapa foto Melayu juga yang menurut saya berkesan gitu. Cocok aja warnanya itu, pelaminannya itu putih sama kuning. Jadi pelaminan Minang ini juga rekomen kalau buat kalian mau pakai pelaminan Minang. Terus kita ada juga foto di Tapi Tabe ya guys. Oke, berikut ya hasil fotonya ya. Di nomor 6. Di nomor 6 ada weddingnya Rizka di tanggal 14 bulan 10. Nah, di weddingnya Rizka ini kemarin plusnya adalah sebenarnya pelaminannya ini mantap sih, mantap. Cuman nuansa dekornya bikin, jadi saya bilang negatifnya enggak apa-apa ya, biar masukan aja. Mudah-mudahan yang buat
pelaminannya juga yang nonton bisa dijadiin masukan gitu. Semuanya itu walaupun semahal apapun kalau tidak bisa terdokumentasikan dengan baik ya sayang gitu. Salah satunya penyebabnya adalah kain tabir atau kain dekor. Nah, biasanya kalau teman-teman penyedia jasa pelaminan, biasanya kalau tenda sama pelaminan itu ada space, yang cuma dikasih kain aja gitu. Kalau bisa diterpal dulu atau gimana gitu kan, biar atau minimal kainnya yang putih gitu, biar cahaya yang menembus ke dalam, cahaya itu yang membias ke pengantin itu warnanya tetap netral gitu. Kalau warnanya aneh-aneh, kadang kalau hijau pengantinnya bakal kehijauan kulitnya, jadi kita bakal susah di proses editing, kita nggak bisa ngedapetin hasil yang terbaik. Terus yang berkesan sama saya adalah ketika kita foto outdoor setelah akad nikah. Sebenarnya agak pusing kemarin nyari tempat outdoornya di mana, tapi alhamdulillah di rumah tetangganya itu pohonnya bagus gitu, tanaman di depan rumahnya bagus, ada nuansa merah-merah dari bunga-bunga kertasnya gitu kan, jadi kami bisa dapat hasil foto kayak gini. Poin terpentingnya adalah ketika fotografer ngarahin si pengantin, ikutin aja lah gitu, ikutin aja, jangan malu bang, malu. Ya sebenarnya ya memang malu sih sebenarnya, cuman momen ini tuh sekali seumur hidup kan, asalkan masih dalam norma-norma yang tidak bertentangan. Kami pun di Seven Color menjaga etika yang seperti itu, nggak mungkin di depan orang ramai ada ciuman atau apa, nggak mungkin, kita cuman tempel pipi, cium pipi kayak gitu ya, sewajarnya pengantin baru lah gitu. Tapi minusnya kemarin di weddingnya Rizka ini tuh ada di sound system. Jadi kami kalau akad nikah, kita record audio itu langsung ke sound systemnya. Kita lewat mixer. Kemarin itu ada MC-nya di acaranya, ada MC-nya. MC-nya ngasih lagu ke operator soundnya biar diputarkan ketika nanti pas sungkeman. Tapi setelah saya dengar hasilnya, rupanya itu diputarkan dari awal, dari akad nikah tuh suaranya udah masuk tuh suara musiknya. Jadi nanti saya ngedit sinematiknya agak pusing. Jadi ini on proses sinematiknya itu tuh, ini udah mau deadline 1 bulan ya, udah mau 14 hari lagi. Itu bikin saya pusing karena suaranya, suara backsound ketika sungkeman itu masuk, backsound yang lagu yang saya pilih juga masuk gitu. Jadi agak susah gitu. Oke, di urutan kelima ada weddingnya Ulfa dan Fani. Ulfa dan Fani ini di minggu terakhir di tanggal 23 ya guys. Nah, jadi kemarin Ulfa dan Fani ini yang paling berkesan sama saya adalah ketika, kalau di foto pelaminan saya agak kurang sih, karena bagus cuman agak kurang. Saya lebih terkesannya ketika waktu itu kami ajak outdoor pakai baju Melayu. Terus yang outdoor di acara Melayu sehabis akad nikah ya, sehabis tepung tawar. Ini hasilnya. Jadi di sekitar rumahnya itu ada kayak pondok, kayak kopi shop mungkin ya, kedai gitu. Jadi kayak asik aja. Jadi kami cari-cari dulu tempatnya, nemu kayak gini, dan hasil fotonya ini. Terus yang kedua menurut saya ini menarik buat saya itu tuh ketika foto pakai baju Melayu. Jadi kemarin tuh hujan-hujanan, kami berharapnya hujan-hujanan, saya pakai payung gitu, hujan-hujanan. Terus alhamdulillah berjalan lancar. Dan bikin menariknya kemarin tuh karena pelaminan Melayunya gitu, karena pelaminan Melayu. Terus di rumah Kak Ulfa ini alhamdulillah nuansanya itu putih bersih. Jadi walaupun kurang pencahayaan, ketika kita pakai flashlight tuh yang ada di kamera, yang eksternal yang dipasang di kamera, ketika kita jepret itu pantulannya bakal netral karena cahaya yang memantul tadi itu putih, membias dari dinding-dinding dan atapnya warna putih. Jadi kalau udah didekor warna-warni, nanti cahaya lampunya kurang, kita pakai flash, kita tembakin cahayanya ke atas, diboncing biar merata. Tapi balik ke pengantinnya, karena bias di dindingnya tadi warnanya warna-warni, akhirnya warna kulit pengantinnya nggak dapet. Tapi kemarin alhamdulillah dapet di acara Kak Fani. Ini hasil foto, beberapa hasil fotonya pakai dekor Melayu ya. Terus juga foto bareng bridesmaid ya. Tapi kita nggak bisa ngajakin, sebenarnya saya pengen ngajakin pengantinnya itu jalan bareng bridesmaid gitu, jalan bareng bridesmaid terus pengantinnya di tengah, cuman nggak dapet ya karena namanya wedding rumahan pasti sibuk. Bridesmaidnya pakai baju hijau, nuansa foto di sekitarnya juga hijau. Menurut saya itu fotonya agak berkesan juga sama saya. Ini kita spill beberapa hasil foto dari wedding Ulfa dan Fani.
BTW baju malamnya juga pas sih. Hasil foto baju malamnya di lorong wedding gate itu lumayan berkesan bagi saya, karena kami tunggu memang tamunya habis dan wedding gate-nya juga nggak dibongkar gitu. Jadi kami kesampingkan semua kursinya, kami beresin, baru kita foto Kak Fani, Bang Fani dan Kak Ulfanya. Oke, selanjutnya di nomor 4 ada tunangan dari Tiwi dan Yudi. Oke guys, Tiwi dan Yudi ya. Yang bikin terkesan pertama dari Tiwi dan Yudi ini, yang bikin saya menarik di nomor 4 ini adalah rumahnya Kak Tiwi itu ada garasi gitu, ada garasi, tapi menjelang di garasi tapi ada jalan ke rumah utama lewat samping. Samping itu tuh dikasih tirai, jadi dari awal udah ngincar di situ gitu. Akhirnya bisa ngedapin hasil kayak gini. Terus baju sama dekornya juga matching gitu ya. Warna baju sama dekornya juga matching. Sebenarnya tone saya itu agak mengurangi warna biru gitu. Saya kalau ngedit ngurangin warna biru sedikit, warna kuning sedikit, warna hijau sedikit gitu. Tapi karena kayaknya Kak Tiwi ini suka warna biru, akhirnya kita pertahankan warna birunya. Nah, ini ada beberapa hasil foto ya. Biru merah. Gimana menurut kalian ini? Saya taruh di posisi 4. Terus kemarin yang alhamdulillahnya dapat foto outdoor sebentar, walaupun sebenarnya ekspektasi kita lebih banyak. Jadi rumah kakak ini di depan Jalan Besar Desa Harapan. Jadi rencananya tuh kemarin mau fotoin di trotoar yang baru gitu kan, di tengah-tengah gitu kan. Mau kayak gini lah gitu kan. Giniin sambil menghirup udara asap mobil yang lewat gitu. Tapi sayangnya karena memang buru-buru, di tunangan itu sih kendalanya, pengantin cowok buru-buru pengen dibawa pulang sama keluarganya. Jadi ya kemarin kita buru-buru motretnya, tapi alhamdulillah dapat juga momen-momennya gitu. Dan alhamdulillah Bang Yudinya juga mau difotoin gitu. Kan biasanya pengantin cowok males tuh foto tuh. Ya alhamdulillah kooperatif sih, mantap. Nah, poin plusnya di sana sih, kalau tunangan ini, kalau teman-teman mau bikin acara tunangan, coba bikin acaranya itu penyambutan penyambutan pihak cowok, siap makan baru acara. Sebelum acara itu beresin dulu semua hidangan yang tersedia tuh. Nanti pas lagi berlangsungnya acara tukar cincin, fotografer tuh enak motretnya, ngejar momennya, mendekat buat ngambil detail pas masang cincin gitu kan. Mau mundur lagi juga enak gitu. Kalau nggak ada hidangan makanan, makanya kita makan dulu, nanti udah selesai ditaruh ke belakang, baru mulai sesi acara. Nah, kita pun enak, nanti acara selesai kita bisa, fotografernya bisa langsung bilang, ayo foto keluarga dulu kayak gitu. Jadi nggak keburu bubar duluan gitu kan. Nah, terus di posisi nomor 3 ada wedding Tipa dan Bang Andi. Nah, ini nih kemarin Kak Tipa ini cukup punya historical sama kami. Dia dari tunangan udah langsung booking kami jauh-jauh hari, 6 bulan bahkan. Udah booking kami langsung gitu. Kemarin yang turun di weddingnya Ade, yang pas tunangan saya yang turun. Akhirnya rencananya kan weddingnya di depan Jalan Gajah Mada Sebangga tuh. Tapi karena ada pembangunan jalan, akhirnya dipindahin ke RW 3. Nah, kurangnya cuma di sana aja, agak sempit. Menurut saya kurangnya di situ. Terus ada warna-warna hijau, dekor berwarna hijau, tapi masih aman buat saya. Karena sebisa mungkin sih jangan bikin dekor warna hijau. Ya, kita bukan mau menjelekkan pelaminan kan ya. Tapi ini pasti permintaan pengantin juga pasti mix and match sama baju yang dipakai. Karena ini ada pedang pora gitu, karena tentara khas dengan warna hijau yang mungkin bikin di depan tendanya itu di luar gedung RW 3 itu tendanya berwarna hijau. Tapi itu mempengaruhi skin tone dari pengantin ketika kita foto. Jadi agak kehijauan gitu. Nah, yang bikin menarik adalah yang pertama, foto yang ini. Ada main rule of third ya, jago Ade, mantap. Rule of third mungkin bagi saya ini berkesan karena komposisinya mantap gitu. Saya suka yang hasil foto ini difotoin sama Ade kemarin. Terus beberapa foto di dekornya juga bagus, kayaknya di belakang juga nggak terlalu over, cahaya nggak over. Mungkin kalian bisa lihat di hasil foto yang ini tuh lampunya banyak banget di depan tuh. Poin plus lah buat dekornya. Saya nggak spill dekornya siapa ya, nanti biar nggak dibilang anak tiri anak kandung ya kan. Terus pas akad nikah, foto di luarnya juga menurut saya
nilainya A juga. Hasil teman sendiri ya, hasil anggota sendiri, karena yang salah satunya yang ini ya. Terus satu lagi yang berkesan karena ini pedang pora, terus karena pengantinnya juga udah ketika di foto tuh udah kayaknya fotogenik aja gitu. Kak Tiffany kayak fotogenik aja gitu, nggak rewel-rewel lah, senyum dikit aja cekrek jadi gitu kan. Nah, salah satunya yang menarik adalah ada pedang pora ya, cuman karena agak sempit ya, jadi kayaknya kurang totalitas kami di sini. Cuman ya pasti kami usahakan yang terbaik. Terus yang bikin serunya itu adalah foto nih, yang saya suka adalah hasil dari foto ini. Nggak tahu, kayak kesannya mewah aja tuh foto Kak Tipa ini gitu. Padahal di gedung RW3. Gedung RW3 tuh nggak terlalu itu ya, nggak terlalu besar kayaknya, sempit. Mana kayaknya terkesan mewah aja karena kayaknya pemilihannya pas, baju sama pencahayaannya kayaknya pas gitu. Saya nggak tahu, cuman tertarik aja sama hasilnya gitu. Wedding Kak Tiffany di RW3 ini. Karena tips buat pengantin, memang ketika kita nikah tuh banyak banget permasalahan yang datang, tapi usahakan tetap tersenyum di harinya itu, karena tamu bakal menilai mood kita, dan fotografer pun butuh mood pengantin yang bagus untuk dapetin hasil yang bagus gitu. Kemana agak ragu-ragu sih di weddingnya Kak Tiffany, tapi alhamdulillah bisa kasih yang terbaik. Mungkin karena udah yakin juga sama kita gitu, Kak Tiffany udah yakin juga sama Seven Color gitu kan. Alhamdulillah Ade pun bisa kasih terbaik. Jadi ya di tempat yang minimalis masih bisa kita kasih hasil yang optimal, alhamdulillah. Nah, terus yang kedua, ini dari tunangan Ulfa. Ini kemarin tanggal 30 terakhir ya. Terakhir. Nah, ini kita kasih nomor 2. Kenapa? Ini tanggal 30 Kak Ulfa. Dekornya siapa nggak kita kasih tahu, make upnya siapa nggak kita kasih tahu. Nanti cek aja di Instagram kita, mau tahu siapa ya. Yang bikin berkesan pertama kali adalah dekor dengan bajunya matching. Sebisa mungkin kalau teman-teman bikin acara, sebisa mungkin bikin baju kalian itu matching sama dekornya gitu. Yang susah itu dekor kuning, baju merah. Yang paling ribet itu baju cowoknya ungu, baju cowoknya biru gitu. Kayak kita gimana mau ngasih hasil terbaik kayak gitu kan. Sebisa mungkin. Jadi faktor hasil foto yang bagus itu berpengaruh di semua aspek. Dari MUA-nya. Kenapa? Kalau MUA-nya anggap yang baru gitu kan. Jadi alisnya nggak rata atau di sini terlalu merah, ya hasil fotonya nggak bisa dirubah gitu. Kalau kita terlalu ngedit paksakan kali, nanti bakal nampak bekas editannya gitu. Kita pun kurang puas ngeditnya. Mau pakai yang paling mahal misalnya, tapi nggak cocok sama wajah kita juga percuma. Jadi usahakan pakai yang paling cocok sama wajah kita. Toh, yang mahal tadi kalau kita bisa dapat setengah harga, yang setengah lagi kita bisa spare budget. Misalnya 10 juta, kita dapatnya 5 juta. Tapi cocok sama kita. Yang 5 juta lagi kan kita bisa pakai buat liburan gitu misalnya kan. Jadi memang butuh effort yang lebih gitu kalau kita pengen wedding kita berjalan dengan tidaknya semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Jangan paksain semuanya yang dekor mahal, mua mahal, tapi cari fotografer yang murah-murah gitu. Istilahnya yang baru-baru biar dapat murahnya gitu. Ya nanti nggak maksimal. Kan nanti hasil foto ini kan bakal terdokumentasi selamanya. Jadi percuma. Kalaupun dekor mahal, make up murah, fotografernya mahal, ya percuma aja didokumentasikan kalau make upnya nggak bagus gitu. Percuma aja yang dokumentasikannya tuh bagus, cuman dekornya nggak bagus, ya kayaknya percuma aja gitu. Kayak kurang maksimal. Jadi coba disetarakan. Misalnya ini ada 3 unsur nih, gini grafiknya, coba usahakan semuanya setara dulu gitu biar dapat hasil yang maksimal. Percuma kalau make up bagus, dekor bagus, tapi dekornya asal-asalan, ya juga percuma gitu. Dekornya biru, kita motonya juga susah gitu, wajah pengantinnya juga biru. Mungkin kalian lebih paham. Jadi sebisa mungkin kalau pengen teman-teman hasil fotonya bagus, coba konsultasikan keinginannya sama fotografernya gitu. Chat aja, tanya aja gitu. Enggak pun sama kita, sama yang lain juga boleh, tapi kalau bisa ya sama kita lah gitu kan. Nah, jadi di tunangannya Kak Ulfa nih kemarin, bajunya oranye, terus ada juga beberapa bunga sedikit yang berwarna oranye gitu, yang bikin dia matching sama bajunya. Terus kayaknya senyum bahagia aja gitu kayaknya senyumnya Kak Ulfa nih, nggak ada yang dipaksain ya. Kita review.
Nah ini beberapa hasil fotonya, kalian nanti bisa nilai sendiri. Kemarin nggak saya yang motret, ada yang motret karena tiba-tiba sakit demam gitu, demam tinggi, jadi nggak bisa turun di Katipa. Kemarin ada yang fotoinnya, tim kita yang fotoin kemarin. Pas foto outdoornya kebetulan juga mendung gitu, jadi mendung tuh udah sama kayak dikasih diffuser sama Allah gitu dari atas. Jadi cahaya ketika mendung tuh lebih merata dibandingkan matahari terik. Kalau matahari ada tuh cahayanya itu berbayang di bawah hidung, di bawah leher gitu. Jadi kalau teman-teman mau foto outdoor, usahakan jamnya itu jam golden hour, udah sorean gitu. Jangan siang, kalau tengah hari nanti pas cahayanya di atas ya wajah ekspresi pengantinnya nggak akan dapat gitu, karena pasti dia menahan terik matahari itu gini wajahnya gitu kan. Jadi usahakan jamnya juga pas. Jadi buat pengantin kalau pengen foto outdoor, usahakan bilang sama papa mamanya juga bahwa kami mau foto outdoor minimal 15 menit gitu. Ini karena mengutamakan tamu ya, kita nggak dapat foto kan, foto outdoor. Di sini dulu itu ada tamu mau foto ya, akhirnya balik lagi. Gitu. Usahakan komunikasikan dulu sama keluarga kalau mau foto outdoor gitu. Ini hasil fotonya juga, outdoornya juga keren. Menurut kalian gimana? Pantas nggak nih, ini nomor 2 nih hasilnya Kak Tipa nih, senyum bahagia, senyum Pepsodent. Kalau kami bilangnya senyum THR. Nah, di nomor 1-nya adalah wedding Maharani dan Arif. Di wedding Maharani dan Arif ini sebenarnya MUA-nya nggak terlalu terkenal ya, mohon maaf sebelumnya. MUA-nya nggak terlalu terkenal lah di Duri. Cuman make up-nya cocok aja sama dia gitu. Nah ini adalah konteks yang saya bilang tadi, cari make up yang memang cocok sama kita gitu. Kayaknya dia udah biasa pakai jasa si MUA ini, jadi mungkin cocok aja sama wajahnya. Menurut kami sebagai fotografer mungkin MUA mungkin lebih tahu di mana kurang make up-nya. Cuman di foto itu enak aja ngelihatnya gitu. Terus kemarin juga kooperatif gitu, pengantinnya kita apain juga terima gitu. Dan walaupun sebenarnya kemarin pas akad nikah itu ada speaker besar yang mengganggu di belakang gitu, kita nggak bisa geser-geserin karena kondisinya juga kemarin mepet. Terus ada TV besar juga nih lagi di belakang satu lagi, jadi kalau kita mau geser kita harus cabut-cabut semuanya, kita angkat gitu ya. Nggak ada WO, ini nggak ada WO nya di acara Rani, jadi pure fotografer handle semua, mulai dari foto tamu, stopper, PIC pengantin kan, semuanya dipegang sama fotografer. Bisa asalkan percaya sama Seven Color, percaya dan ngikut aja gitu. Yang paling penting teman-teman adalah cobalah konsultasikan atau minimal tontonlah YouTube kami yang ngebahas tentang wedding gitu. Ada podcast juga. Jadi kemarin ada satu pengantin yang bilang kayak fotonya kurang bagus, tak apa-apa aja kata. Karena ya dekornya tembus lah, ada kipas angin berderet di belakang lah. Jadi kita nggak bisa maksimal, terus gelap terus ya mungkin karena budget juga mungkin kan. Tapi ya balik lagi, kita usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Tapi kalau mentok ya bukan karena kita sepenuhnya gitu, karena ada beberapa faktor gitu penyebabnya gitu. Nah terus yang menarik di sini adalah foto outdoornya gitu. Salah satunya adalah foto yang ini. Terus ada lagi foto di depan rumah. Tapi yang bikin kerennya itu adalah karena tirai dari rumah ini berwarna biru, jadi agak hidup gitu sedikit warna fotonya gitu. Coba kalau putih semua ya kan. Tapi kemarin ada di tempat Rani ini ada minusnya dikit. Kurang puasnya itu ketika kami fotoin tarinya, karena tempatnya agak sempit ya di depan tuh buat nari. Jadi penari ini pas datang ke lokasi dia nggak ngomong-ngomong gitu sama fotografer bahwa dia mau nari butuh space yang banyak. Dia ngomongnya ketika mau nari, di saat itu juga, di saat tamu banyak, di saat tas kami udah kami taruh berderet-deret di dekat stand, itu mindahinnya tuh butuh tenaga lebih gitu. Ini harus dibuka ini, apalagi kayak saya bawa laptop itu kita pakai pengaman yang kita ikat gitu. Jadi saya pakai pengaman kayak gini yang saya sambungkan ke laptop biar nggak dicuri. Terus ini saya ikat lagi ke meja, ke stand gitu.
biar lebih repot bukanya gitu. Jadi ketika tiba-tiba dia mau nari, kita mau pindahin susah gitu. Tamu udah banyak. Akhirnya narinya itu nggak ngadap pengantin tapi nyerong. Nyerong itu ketika kita moto dia mau nyembur api itu, karena di belakang cahaya terang, jadi beberapa foto apinya nggak kelihatan gitu. Jadi sayang banget kemarin nggak maksimal. Tapi dari dekor mantap, semua mantap. Kemarin juga ada tarinya mantap. Kita juga sempat outdoor sore, udah mau maghrib, cuma dapat golden hours-nya. Terus pengantinnya juga kooperatif gitu. Jadi kita mau adu hidung, malu nggak? Nggak kayak gitu. Dia mau aja gitu, santai aja gitu. Juga ada foto bareng bridesmaid ya. Foto bridesmaid juga dari acara. Mungkin kalian bisa tiru dari acaranya Rani ini, walaupun kemarin nggak pakai WO ya. Sebenarnya di wedding itu yang paling utama kalian harus tahu dulu apa yang mau kalian maksimalkan gitu. Kalau seandainya pengen maksimal di foto, ya boleh ngundang tamu banyak, tapi ya siap-siap bahwa kami bawa keluar buat foto, tamunya kita abaikan dulu gitu. Kita biarkanlah salam sama orang tua dan orang tua pun paham gitu. Bridesmaid juga gitu. Kalau seandainya para pengantin, para catin ini mau ngasih baju ke bridesmaid gitu, mau pakai bridesmaid di acara kalian misalnya, ya pastikan bridesmaidnya itu datang dari pagi gitu, dari pagi sampai sore, jangan satu siang, jangan satu sore, jangan satu malam gitu. Ya namanya nggak bridesmaid. Bridesmaid tuh sama lah kayak PIC pengantin, dia yang bikin mood pengantin itu kebangun terus selama di acara, yang nolong-nolongin pengantin lah. Ya alhamdulillah kemarin bridesmaid-nya ya mantap lah terkumpul, cuman groomsman-nya nggak dapat foto karena ketika kami mau foto bridesmaid-nya duluan, groomsman-nya udah keburu pulang, pergi dia karena ada keperluan, mungkin kalau cowok sibuk ya. Jadi ini beberapa hasil foto dari Maharani. Nah, nanti kalau kalian mau pengen dapat hasil yang terbaik di acara wedding kalian, terutama di dokumentasi, coba pastikan dulu, konsultasikanlah istilahnya, bahasa kerennya, sama fotografer. Apa yang do dan don't buat di acara wedding kalian gitu. Kayaknya ini budget kami segini nih bang. Kayaknya kalau kami pakai make up yang ini gimana. Jadi saya banyak juga ngasih solusi sama pengantin-pengantin. Bang, kalau menurut abang make up yang bagus siapa? Ya saya kasih yang jelas, yang di Duri ya udah tahu lah orang siapa yang high kelasnya gitu kan. Saya kasih itu. Kayaknya kakak nih bang terlalu mahal. Abang punya referensi lagi nggak make up yang menurut abang bagus menurut fotografer? Karena kami yang ngerasain gitu make up tuh bisa bertahan lama atau enggak di lapangan, kami yang tahu gitu di lapangan. Kalau kalian tanya pengantin yang itu ya enggak cuma di situ aja, sementara kami tiap saat ketemu sama mua ini gitu. Nah terus juga henna juga segala macam, menurut abang siapa yang, kalau henna kayaknya saya nggak tahu ya apanya, cuman yang mempengaruhi itu mua sama dari hasil ya, mua sama dekorasi. Mungkin kita tutup dulu, mungkin segitu aja Oktober Dam 9 ya tadi yang udah kalian tonton. Nah mungkin tambahan dari saya itu, kalau pengen dapat hasil maksimal, coba konsultasikan lah dekor tuh yang bagus kayak mana gitu. Ini malah kemarin ada yang dekornya dia pakai sinematik, cuman lampu-lampu di belakang tuh nggak pakai lampu LED. Jadi kalau nggak pakai lampu LED tuh, ketika kita ngambil video dengan kualitas bisa di slow-mo, dengan FPS yang bisa di slow-mo, nanti LED itu bakal kedip-kedip. Jadi ini masih ada pelaminan yang kayak gini. Terus pakai lampu RGB, merah, kuning, hijau, ganti-ganti merah, kuning, hijau, merah, biru, hijau, merah, biru, hijau. Nah ini fungsinya untuk apa saya nggak tahu. Kalau merah, biru, hijau ini dipakai untuk organnya kayaknya nggak masalah lah. Jadi pas kita foto tuh nuansa fotonya itu beda. Kalau merah, biru, hijaunya pas merah, kayaknya fotonya kemerahan gitu. Pas biru kayaknya fotonya kebiruan gitu. Jadi tone-nya nggak bisa kita samain gitu. Agak sulit. Jadi mungkin coba pastikan lah. Coba konsultasikan. Entah kalian mau konsultasikan ke WO, ke dekor. Tapi kalau saran saya memang untuk hasil dokumentasi yang terbaik, ya konsultasinya ke fotografer gitu. Gimana nih yang bagusnya bang gitu. Susunan acara juga kami juga tahu gitu. Susunan acara gimana bagusnya. Kami juga sering referensikan ke pengantin, kalau tunangan kak nanti acaranya bikin kayak gini ya. Kalau belum ada susunan acara gitu. Tapi kalau teman-teman punya dana lebih ya bagus spare WO gitu. Bagus hire WO.
hire lah WO yang menurut teman-teman profesional di bidangnya gitu. Jangan yang takut untuk melakukan pekerjaannya juga. Kadang kita lihat WO di lapangan takut melakukan pekerjaannya karena yang dihadapinya adalah orang banyak gitu. Mentalnya kurang gitu kan. Mungkin itu aja video kita kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pula follow IG kita di @7color untuk melihat hasil-hasil foto. Jangan lupa tinggalin komen menurut kalian wedding siapa yang paling pantas menurut kalian, yang terbest yang mana. Nah, mungkin ada beberapa yang nggak kita masukin, mungkin bukan karena nggak bagus juga, cuman agak biasa aja, kurang berkesan gitu. Cuman ini yang beberapa ini agak berkesan karena ada beberapa hal dan lain sebagainya. Makasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.